Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam kondisi terbaik, kondisi di mana kita mampu untuk menjalankan tugas-tugas kehidupan kita dengan maksimal. Di video kali ini, kita akan sharing terkait dengan bakat dan pengaruhnya terhadap diri seseorang yang secara alamiah maupun yang berpengaruh kepada diri seseorang ketika ia berada pada posisi tertentu. Dalam istilah yang sering dipakai, ada namanya initial state dan functional state. Initial state itu adalah suatu kondisi yang secara alami dirasakan oleh manusia, yang mana itu dipengaruhi oleh bakat-bakat kuat yang tertentu. Ketika seseorang bangun pagi, apa yang ia butuhkan? Ketika seseorang menjalankan tugas-tugas kemanusiaannya, dia sebagai manusia, bakat apa yang membutuhkan untuk diaktualisasi diri? Nah, ini yang akan kita bahas pada pembahasan atau video kali ini. Oke. Kita akan membahas dari yang pertama, yaitu initial state, dan nanti studi kasusnya adalah hasil asesmen saya sendiri. Initial state itu adalah suatu kebutuhan, dorongan bakat yang secara murni, secara alami ingin dipenuhi, terutama ketika dalam kondisi-kondisi santai, dalam kondisi-kondisi yang secara alami kita jalankan. Coba bayangkan ketika bangun pagi, kebutuhan apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau saya sendiri, ketika pagi tentunya setelah menjalankan sholat, kemudian setelah zikir, saya lebih senang untuk membantu kebutuhan dari keluarga. Entah itu dengan saya membereskan apa yang perlu saya bereskan, entah saya membantu tugas-tugas istri, misalnya saya mencuci piring, kemudian saya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan di rumah saya. Saya masak air, kemudian saya bikin teh, dan yang lainnya. Nah, ini bakat belief. Saya bakat belief nomor 7. Tetapi ini ternyata muncul di awal pagi saya. Dan saya senang melakukan itu dengan saya membantu istri, dengan saya membantu anak-anak saya memenuhi kebutuhan di pagi hari, itu saya plong. Gitu. Tentunya sebatas yang saya mampu. Dimana ketika saya mampu untuk misalnya cuci piring atau cuci baju, masak air lalu bikin teh dan bikin minum, bahkan ketika anak saya minta untuk dimasakkan air untuk mandi, is okay. Itu adalah kebutuhan saya untuk memenuhi ruang bakat saya, yaitu belief. Dan ini terjadi berulang-ulang dan bahkan saya menikmati proses ini. Nah, ini saya lakukan. Nah, selain bakat belief, yang mempengaruhi dalam keseharian saya adalah bakat developer, di mana keinginan saya untuk menjadikan orang-orang di sekitar saya maju, berkembang, ini cukup kuat. Maka saya lebih senang untuk misalnya mendampingi anak belajar, kemudian melihat mereka tumbuh, berkembang, dan mereka mencapai hal-hal baru yang itu terkait dengan tumbuh kembang anak-anak saya. Termasuk ketika perkembangan karir istri saya itu juga menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Nah, yang ketiga adalah ideation. Apalagi di masa-masa pandemik, ini cukup
menjadi cukup muncul ideation saya ketika ini di rumah. Tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh anak saya di sekolah, karena di rumah ini menjadikan tugas-tugas itu dilakukan di rumah, dan ini menjadi kesenangan tersendiri bagi saya untuk membantu anak-anak saya menjalankan tugas yang terkait dengan kreativitas. Ya, ide-ide muncul ketika ada dapat tugas A dari guru, saya bisa kalau dibikin kayak begini gimana kak, kalau dibikin seperti ini gimana kak, dan saya menikmati proses untuk membuat konsepnya kemudian dijadikan sebuah karya atau sebuah tugas dari anak-anak saya. Nah, itulah initial state saya, yaitu bagaimana saya ingin membantu orang karena memang saya memiliki bakat belief, dan bagaimana suatu aktivitas itu menyenangkan menjadi sesuatu yang unik, sesuatu karya-karya yang unik karena saya memiliki bakat ideation, dan apalagi ideation saya nomor 1, dan ketika saya memiliki bakat developer cukup menjadikan saya senang untuk menemani tumbuh kembang anak saya, keluarga saya, dan istri saya. Dan lebih dari itu, kerangka berpikir saya adalah kerangka berpikir connectedness, bakat connectedness, sehingga saya merasa enjoy saja meskipun masa-masa pandemik. Dan ini coba saya tularkan kepada keluarga saya bahwasanya ya hidup itu selalu ada keterkaitan, dan tidak perlu kita kemerungsung terhadap sesuatu yang belum kita dapat, ataupun kita tidak terlalu kecewa dengan sesuatu yang tanda kutip gagal, dan pasti ada akibatnya dari apa yang kita lakukan saat ini. Nah, itu initial state saya, dan ketika itu saya penuhi, menjadikan saya lebih waras untuk menjadi pribadi, lebih waras untuk menjadi seseorang yang menikmati hidup harian, menikmati hidup bersama keluarga dan bersama teman-teman saya. Nah, kemudian apa itu functional state? Ketika saya berfungsi sebagai sesuatu, entah sebuah jabatan, entah sebuah profesi, atau sebuah peran, atau sebuah tugas, maka di sana muncul bakat-bakat lain yang mendukung, yang itu juga berada pada bakat kuat saya. Saya akan cerita tentang profesi atau tugas yang saya jalankan selama 6 tahun sebelum saya memutuskan full menjadi praktisi tails mapping. Apa itu? Waktu itu tahun 2013 sampai tahun 2019, saya menjadi seorang koordinator di sebuah kabupaten, koordinator program kementerian, yang dimana saya harus mengawal program yang nilainya bisa sampai ratusan miliar per tahunnya, dan memiliki SDM cukup banyak di atas 100. Artinya saya mengelola program, saya mengelola SDM, dan saya mengelola keinginan dari pusat, kementerian, dan juga saya mengakomodir kebutuhan di kabupaten, entah dari kebijakan bupati dan yang lainnya. Saya menikmati proses menjadi koordinator. Ya, saya menikmati, dan saya mampu menjalankan tentunya dengan gaya saya walaupun sebelum saya asesmen talent mapping. Nah, apa yang menjadi pendukung dari cara saya menjadi seorang leader untuk menjalankan program ini? Yang saya rasakan adalah yang pertama, ideation malah. Nah, bagaimana ideation itu mampu berkembang ketika saya menjadi seorang leader? Kadangkala ada tugas, ada target dari kementerian, dan juga sudah ada standar pelaksanaan tugas kami di kabupaten dari kementerian. Tetapi bakat ideation saya mengatakan ini bisa kita kelola yang berbeda dari yang dianjurkan. Artinya kita mencoba untuk mencari something new, sesuatu yang baru yang menjadi nilai lebih dari program kita di kabupaten. Walhasil betul kita membuat sesuatu yang sifatnya baru, dan itu mendapatkan apresiasi. Salah satu SDM kami juga mendapatkan apresiasi karena kita push dengan dukungan agar bisa berprestasi.
ide-ide muncul dan menjadikan kita karya-karya baru. Itu yang menarik ketika saya mengelola program ini. Selain itu juga bakat communication saya cukup tersalurkan ketika saya menjadi koordinator. Entah dalam rangka saya rapat, entah dalam rangka saya berkomunikasi dengan stakeholder, dengan pejabat di tingkat kabupaten maupun tingkat kementerian, itu cukup muncul, artinya bisa perform ketika menjadi seorang koordinator. Itu bakat communication. Jadi ada bakat ideation menjadikan saya mengelola program itu tidak flat, memunculkan ide-ide, kemudian communication menjadikan saya mampu untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah signifikan. Bakat signifikan saya cukup membantu saya sehingga saya merasa percaya diri, tidak hanya sekedar karena jabatan saya, tetapi ya ini saya. Sehingga saya ketika menyampaikan materi di depan para pejabat, ya it's okay. Ketika saya harus sambutan atau presentasi di depan pejabat, it's okay. Dan itu tidak menjadikan saya khawatir, takut, atau minder, biasa saja gitu. Karena memang didukung oleh bakat signifikan saya. Nah, yang keempat adalah developer. Karena saya sadar saya memiliki waktu yang lama untuk membersamai teman-teman saya untuk bekerja. Tidak cukup saya hanya sekedar delivery tugas atau sekedar saya menjadi operator tugas, teman-teman menjadi operator tugas tanpa ada sesuatu yang menjadikan mereka berkembang. Sehingga saya senang untuk mengembangkan dari rekan-rekan kerja saya, entah dalam mereka berkarya ataupun mereka meningkatkan kemampuan pendampingan kepada penerima program atau pendampingan kepada orang-orang di sekitar mereka. Sehingga saya membuat terobosan-terobosan program yang menjadikan mereka terpancing, muncul kemampuan mereka, muncul mereka meningkatkan diri mereka. Jika tidak dipancing, tentunya orang lebih senang untuk hanya sekedar menjalankan yang sudah ada. Tapi ketika dipancing, tentunya mereka ingin lebih meningkat. Nah, 4 hal itu yang menjadikan saya merasa ya ini memang saya sudah menjalankan yang terbaik dalam posisi fungsi saya menjadi koordinator di kabupaten dari sebuah kementerian. Dan 4 bakat ini yang akhirnya muncul apresiasi, diantaranya saya menjadi koordinator terbaik kedua di Provinsi Jawa Tengah. Ketika itu meskipun saya pribadi akhirnya tidak bisa menerima langsung karena berbarengan dengan orang tua saya saat meninggal dunia. Tapi ternyata setelah saya flashback 6 tahun perjalanan bersama program ini, bakat-bakat kuat saya cukup dominan dan cukup memberikan dampak positif terhadap perilaku, terhadap cara berpikir, terhadap rasa saya merasakan sesuatu, dan secara functional state ini cukup membantu. Nah, kalau begitu kita mencoba untuk mencari tahu secara alamiah bakat kita mempengaruhi dari cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita berperilaku. Dan ketika kita berfungsi sebagai sebuah atau seorang yang berperan pada posisi tertentu juga akan mempengaruhi. Ternyata tidak semuanya sama. Ya, ada yang tadi saya berbeda ya antara bagaimana ketika saya menjadi initial state dan bagaimana saya menjadi functional state. Kita harus mampu untuk membedakan. Dan tidak semua bisa disamakan. Meskipun kita akan mencari benang-benang merah di mana antara initial state dan functional state itu sama-sama berasal dari bakat-bakat kuat kita. Saya kira begitu kawan-kawan, bagaimana saya memaknai tentang initial state dan functional state. Bakat-bakat kuat saya mempengaruhi kehidupan saya dan menjadikan kita tetap produktif. Anda cari tahu,
Ketika Anda ingin mencari tahu, saya bantu untuk asesmen dan kita akan cari tahu sehingga kehidupan kita lebih bermakna. Kita memahami diri kita sebagai seorang pribadi dan kita memahami diri kita ketika berfungsi pada suatu peran tertentu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.